Halo semuanya, perkenalkan saya Mositorus dengan NIM 2261000039. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pelimpahan perkara dan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem peradilan pidana, peran pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana pada dasarnya secara penanganannya perlu ada ketelitian dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian perkara guna penyempurnaan penyidangannya. Perlu ada kerjasama yang baik antara penyidik dan jaksa dalam penyidik mengerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan wajib meneliti serta menentukan lengkap tidaknya hasil penyidikan dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Tahapan penyidikan pertama adalah proses pemeriksaan perkara yang akan dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pengerahan berkas perkara dilakukan dari seorang penyidik kepada penuntut umum. Pasal 8 ayat 3 mengatakan pengerahan dilakukan dalam dua tahap berbeda. Tahap pertama dilakukan ketika penyidik mengerahkan berkas perkara untuk diteliti penuntut umum, sedangkan tahap kedua, pengerahan berkas oleh penyidik kepada penuntut umum dianggap selesai. Pada tahap ini, penyidik sekaligus mengerahkan tanggung jawab itu atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Acara pemeriksaan perkara menurut KUHP pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan yang pertama, dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang. Kedua, hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk dalam sidang pengadilan. Jadi setelah rampungnya pemeriksaan oleh jaksa, artinya siaplah sudah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keterangan-keterangan guna melengkapi bahan-bahan di pemeriksaan. Hakim untuk mengerahkan berita acara pemeriksaan kepada pengadilan yang dianggap berwenang mengadili perkara tersebut, maka dimasukkanlah dengan surat dakwaan. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Tujuan pelimpahan berkas ini untuk membantu penanganan di pengadilan hingga masuk persidangan. Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHP yaitu melakukan pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara sertai surat dakwaan. Lalu pada pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dan dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah 7 hari berkas diterima. Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum. Pada pasal 32 disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Terdapat beberapa persyaratan pelimpahan berkas yang harus dipenuhi. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, surat penunjukan JPU, surat perintah penahanan, surat perpanjangan penahanan, surat perpanjangan penahanan pengadilan, berita acara penahanan tersangka, berita acara penerimaan tersangka, surat dakwaan, penetapan penyitaan, penetapan penggeledahan, surat pemeriksaan tersangka, surat pemeriksaan barang bukti, soft copy dakwaan dan barang bukti dapat dikirimkan ke email dan tanda terima berkas. Sebagaimana diatur dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 4 pelimpahan perkara, yaitu dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera mengerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Keempat, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Proses menuju persidangan setelah melalui 4 proses sebelumnya, apabila ingin melanjutkan proses persidangan maka kejaksaan harus menempuh beberapa proses lagi, yaitu yang pertama, menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kedua, berkas perkara dimaksud di atas meliputi barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, bagian penerimaan perkara pemeriksa kelengkapan berkas, kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitera muda pidana. Keempat, dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, panitera muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud dengan sebelum register. Dan yang terakhir, petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan. Pengertian penuntutan. Pada pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal-pasal tersebut. Syarat yang pertama adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Jadi penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tugas dan wewenang penuntut umum. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperlihatkan ketentuan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Ketiga, memberikan perpanjangan penahanan. Keempat, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan. Keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang sertai surat panggilan. Ketujuh, melakukan penuntutan. Kedelapan, menuntut perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Dan yang terakhir, melaksanakan penetapan hakim. Tahapan proses pelimpahan perkara penuntutan. Pertama, ada penuntut umum. Setelah menerima hasil penyidik dari penyidik, kedua, penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidik kepada penyidik. Ketiga, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik setelah diteliti dan dipelajari dan kemudian dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan berkas tersebut akan dilakukan penuntutan dengan pembuatan surat dakwaan. Setelah melewati tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka tahapan selanjutnya ialah persidangan. Tahapan persidangan ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis hakim, maka selanjutnya ditentukan hari sidang. Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif atau negatif wedlock. Hal ini tercantum dalam pasal 183 KUHAP, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dari itu disimpulkan bahwa pidana dapat dijatuhi berdasarkan pada minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, yang mana alat bukti itu sendiri diatur dalam pasal 184 ayat 1, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Demikianlah hasil pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pemateri yang kurang paham dan kurang mengerti, saya Amos Sitorus mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kembali.